Halo, perkenalkan kami dari anggota kelompok 5 Komunikasi Terapeutik dengan anggota saya sendiri, Ardila Novianti dengan NIM 071. Perkenalkan, nama saya Baejen Rusna Aprilia dari NIM 074. Dinda Elestari dari NIM 078. Halo, aku Hafaira Nurtaki Maulida dengan NIM 085. Perkenalkan, aku Iva Nurfadilah dengan NIM 087. Perkenalkan, nama saya Lela Zalsa Amalina dengan NIM 092. Aku Muhammad Rafi Fernandori dengan NIM 097. Halo, aku Risa Trikurnia Nur Aziza, NIM 107. Halo, perkenalkan nama aku Risma Pusitasari dengan NIM 108. Halo, saya Sabita Sinta Krisdiani Nur dengan NIM 114. Ada kakak-kakak tuh, kayaknya kita tanya dia aja nggak sih? Iya, kayak senggangnya dia. Hai Kak. Halo. Sibuk nggak, Kak? Enggak. Oh, jadi kita mau wawancara kakak. Iya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Dinda Elestari dari D3 Okupasi Tapi dan temanku. Dan aku Risa Trikurnia Nur Aziza dari D3 OT. Kakak siapa nggih? Aku Aga dari D4 Ortotik Prostetik. Oh, baik. Jadi aku mau nanya nih Kak, menurut kakak nih ya, kenapa kesehatan mental itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari? Menurut aku, kesehatan mental itu sama pentingnya sebagaimana kesehatan fisik. Jika seseorang memiliki kesehatan mental yang baik, maka orang tersebut akan mudah untuk menghadapi tantangan serta masalah yang ada di hidupnya. Nah, aku nanya lagi nih ya Kak. Ya. Menurut kakak, kesehatan mental itu dapat mempengaruhi kualitas hidup nggak sih ya? Menurut aku iya, karena kalau orang tersebut memiliki kesehatan mental yang baik, orang tersebut akan mudah untuk berempati dan berinteraksi kepada orang lain, sehingga akan menimbulkan dampak positif. Oh iya Kak, tadi kan kita udah membahas soal pentingnya kesehatan mental ya. Iya. Kalau buat dampak negatif orang yang mengabaikan kesehatan mental itu sendiri, apakah ada? Menurut aku ada, karena orang yang mengabaikan kesehatan mental dapat memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya dia mungkin akan mudah terkena stres, depresi, kecemasan, gangguan makan, insomnia, dan masalah kesehatan fisik lainnya. Terus menurut kakak, dalam pandangan kakak nih, Ya. apa sih peran lingkungan sosial dan budaya dalam mendukung atau merugikan kesehatan mental seseorang? Lingkungan sosial tuh kita dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, karena kita perlu mencari lingkungan yang positif untuk mendukung dan membantu kita merasa lebih baik dan mempunyai kesehatan mental yang bagus. Bagaimana sih menurut Mas untuk merawat kesehatan mental itu? Kalau menurut aku sendiri, cara menjaga kesehatan mental yaitu salah satunya ya istirahat yang cukup, olahraga yang teratur dan rutin, terus menjaga pola hidup yang sehat, lalu kurangi stres dan menjaga konsentrasi. Oh gitu, baik, makasih Mas. Aku izin tanya, kalau menurut Mas itu kayak ada nggak sih tanda-tanda seseorang itu mengalami masalah dalam kesehatan mental? Menurutku ada, namun tanda-tanda orang yang mengalami kesehatan mental itu mungkin bervariasi. Mungkin salah satunya dia kurang menunjukkan diri ke khalayak umum, lalu dia selalu merasa sedih berkepanjangan, terus selalu mendapatkan stigma yang jelek dari pandangan orang lain. Berarti itu kalau misalnya kayak ada seseorang dengan ciri-ciri tersebut, itu bisa dikatakan seseorang tersebut itu mengalami gangguan mental? Iya, mungkin bisa. Mas punya nggak teman yang seperti itu gitu?
punya. Oke, aku mau bertanya, menurut Mas, apakah saran dan kritik tentang kesehatan mental? Menurut aku saran dan kritik tentang kesehatan mental, biar teman-teman semua mentalnya tetap terjaga dan sehat, teman-teman supaya selalu memperbaiki suasana hati, lalu mengurangi kecemasan, terus merasa lebih damai, berpikir lebih jernih, mengurangi kestresan, dan meningkatkan hubungan baik untuk diri sendiri maupun dengan orang lain. Terima kasih. Oke guys, tadi kita udah wawancara narasumber yang pertama. Sekarang kita udah ketemu narasumber yang kedua yang mau kita wawancara. Oke, langsung aja. Skidap. Oke Kak, izin wawancara ya. Sebelumnya kenalin, aku Dinda Lestari dari D3 OT tingkat 1. Dan saya Risa Trikurnia dari D3 OT. Baik, oke Kak, boleh nggak sih saya izin wawancara ya? Mau tanya nih, menurut Kakak nih, kenapa kesehatan mental itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya kesehatan mental tuh penting ya, karena di setiap problemnya dari usia ke usia tuh pasti beda-beda. Jadi penanganannya pun juga problem solvingnya beda-beda. Oh baik Kakak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak, kesehatan mental tuh sangat berdampak nggak sih sama kualitas hidup? Berdampak banget sih, apalagi yang lagi ngalamin di situasi quarter life crisis gitu. Makasih Kak. Oh ya Kak, tadi kan udah bicarain soal pentingnya kesehatan mental ya. Di sini saya mau tanya soal dampak negatif seseorang yang dia itu mengabaikan kesehatan mental dia sendiri itu gimana Kak? Menurut Kakak? Orang-orang yang di sekitar saya yang ngabain tentang kesehatan mental sendiri tuh bingung sama kualitas hidup mereka gitu loh, kayak mempertanyakan kenapa sih saya harus hidup gitu. Jadi menurut saya tuh jangan diabain, jangan denial, harus terima aja apa yang udah ada di dunia ini. Jadi kalau menurut pandangan Kakak nih, apa sih peran lingkungan sosial dan budaya terhadap masyarakat yang mendukung atau merugikan kesehatan mental seseorang itu? Untuk yang masyarakat mendukung nih penting banget, karena dari kita tuh pasti manusia yang perasa, terus sosial juga, jadi nggak mungkin buat ngehindarin hal-hal tersebut. Jadi kalau lingkungan kita aja toksik, pasti bikin kepikiran terus gitu loh. Makasih Kak. Masih Kak, izin bertanya, untuk bagaimana menurut Kakak untuk menjaga kesehatan mental itu supaya lebih baik lagi gitu? Lebih untuk lebih ke bodo amat, terus nerapin mindfulness thinking gitu loh. Jadi kayak kita nggak harus melulu mikirin pendapat orang lain. Aku izin tanya Kak, menurut Kakak atau mungkin bisa dilihat dari teman-teman Kakak gitu ya, ada nggak sih kayak ciri-ciri mungkin dari sikapnya atau apa gitu, kayak tanda-tanda kalau seseorang itu terkena kesehatan mental gitu? Ada Menurut Kakak bagaimana? tanda-tandanya atau Iya, tanda-tandanya. mereka lebih sering nyakitin diri sendiri, terus lebih denial sama perasaan mereka, jadi kayak aku nggak apa-apa tapi aslinya kenapa-napa. Itu kalau kayak dilihat secara langsung gitu, kayak misalnya ada perubahan nggak sih kalau misalnya itu anaknya jadi pendiam atau apa gitu? Iya, ada perubahan. Oke Kak, saya mau izin bertanya, apakah saran dan kritik menurut Kakak tentang kesehatan mental? Saran dari aku sih lebih ke terapin itu mindfulness itu, terus kayak kita juga harus nerapin ideologi-ideologi yang di sekitar yang bermanfaat bagi kita. Terus kalau kritiknya jangan asal ngomong sih, karena tiap orang tuh pasti kepikiran juga. Jadi dijaga aja omongannya. Iya Kak, aku izin bertanya lagi. Kalau dari Kakak sendiri itu udah nerapin gitu belum? Dikit-dikit nerapin gitu. Oke Kak, Terima kasih.
Oke guys, jadi kita akan ke narasumber ketiga. Langsung aja. Halo Mbak, sibuk nggak? Enggak. Mau tanya-tanya nih. Boleh. Sebelumnya Mbaknya namanya siapa ya? Nadila. Nadila dari D3 apa D4. Oh D4. D4 apa? Okupasi terapi. Oh ya. Perkenalkan, saya Risa Trikurnian Riza dari D3 OTB. Oke, perkenalkan aku Dinda Ilestari dari D3 OTB juga. Nah, di sini kita mau nanya tentang kesehatan mental. Menurut Mbak, kesehatan mental tuh mempengaruhi nggak sih? Ada dampaknya nggak sih dalam kehidupan? Jelas tentu ada dampaknya. Gimana tuh Mbak dampaknya? Kalau misalnya ini pandangan saya sebagai mahasiswa ya, dimana kalau misalnya kita itu ingin lancar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, pasti otomatis kita tuh harus mengandalkan kognitif kita, alias mental kita tuh harus stabil. Kalau misalnya enggak, kita bakal kesusahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Boleh nanya lagi nggak Mbak? Oh boleh. Oke, jadi menurut Mbak nih, kenapa tuh kesehatan mental itu sangat penting ya di kehidupan sehari-hari kita? Karena pada dasarnya juga ya, kan kegiatan kita sehari-hari itu mengandalkan aktivitas fisik dan yang ada dalam tubuh juga ya. Jadi kita tuh harus memiliki kesehatan mental yang stabil. Kalau enggak ya kita bakal kesusahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Mungkin kita jadi nggak bersemangat, kita juga jadi gampang bingung, atau enggak kita malah adanya indikasi dari gangguan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih ya Mbak. Oh iya, tadi kan teman aku udah bahas soal pentingnya kesehatan mental di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Mbak sendiri itu bakalan muncul dampak negatif nggak ya kalau semisal seseorang itu mengabaikan kesehatan mental dia? Tentu, jadi orang yang mengabaikan kesehatan mental dia bakal kehilangan motivasi untuk menjalankan hidup. Jadi otomatis dia pasti nggak mau makan, nggak mau melakukan aktivitas lain. Jadi otomatis dia bakal sakit. Kalau bakal sakit ya gimana dong? Nggak bisa juga kan? Karena dari kesehatan mental mereka dia yang nggak terjaga. Oke, jadi kalau menurut pandangan Mbak nih, peran lingkungan sosial dan budaya terhadap masyarakat itu yang mendukung atau merugikan kesehatan mental orang lain tuh gimana? Pada dasarnya kan kita itu sebagai makhluk sosial kan pasti butuh dukungan dari dalam dan dari luar. Jadi kalau misalnya kita itu gak ada dukungan dari dalam dan dari luar, itu pasti bakal mengganggu juga dari kesehatan mental kita. Dia gak ada teman, atau mungkin dia takut bersosialisasi dengan orang lain, jadi bisa berdampak sama dia. Entah dia yang jadi pemurung, dia jadi penakut sama orang lain atau sama hal lain gitu. Terima kasih. Bagaimana sih menurut Mbak untuk menjaga kesehatan mental itu tetap stabil? Menjaga kesehatan mental stabil ya, yang pertama dari diri sendiri ya. Kita juga harus bisa menjaga kesehatan mental seperti menjaga pola hidup, tidak memikirkan yang terlalu hal-hal yang berat-berat, terus juga menghindari adanya hal-hal yang bisa memicu dari gangguan mental. Kalau yang dari luar ya berarti kita harus senantiasa menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga sikap dan sebagainya begitu. Aku mau tanya terkait tentang tadi kesehatan mental. Kalau menurut Mbak itu kayak ada nggak sih tanda-tanda, mungkin dilihat dari secara visualnya gitu, kayak orang-orang yang terkena kesehatan mentalnya itu bisa diketahui dengan tanda-tanda apa aja? Biasanya itu kalau orang dengan ada gangguan kesehatan mental tuh ya pasti ada penarikan diri dari sosial ya. Dia jadi menarik diri. Jadi dia tuh kayak cenderung pendiam, jadi gitu. Iya, menutup diri, terus juga menghindari interaksi dengan orang lain. Karena ya pada dasarnya mungkin ada pikiran-pikiran yang di otak dia tuh yang jelek. Jadi dia itu tidak takut untuk berinteraksi dengan hal lain. Oke, aku mau bertanya, menurut Mbak apa saran dan kritik tentang kesehatan mental? Kalau saran saya mengenai kesehatan mental itu ya kita sebagai manusia itu tuh harus menjaga kesehatan mental, karena pada dasar tadi yang seperti saya udah pernah bilang, kesehatan mental itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana nanti kita bisa menjalankan hidup dan lain sebagainya. Kalau kritik saya itu jangan meremehkan orang-orang yang dengan ada indikasi kesehatan mental. Mungkin jangan terlalu judgmental juga, dan jangan self diagnose juga sih, kalau menurut saya begitu. Makasih. Terima kasih. Iya. Sekian wawancara dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Dah.
Tahu